Lantas bagaimanakah nasib orang-orang yang berdosa, dia mati sebelum Yesus disalib? Itu nasibnya gimana? Diampuni nggak dosanya? Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan menanggapi satu dialog antara saudara kita yang muslim dengan saudara kita yang Kristen. Dan kedua orang ini membahas tentang penebusan Yesus Kristus. Nah, di mana saudara kita yang muslim ini namanya Louis, dia bertanya kepada Pastor Manubulu. Dia berkata bahwa bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum Yesus. Apakah mereka dosanya ditebus, atau mereka diselamatkan, atau bagaimana? Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyaksikan dialog mereka yang berikut ini. Gini Pak Manubulu, itu Yesus itu kan menebus dosa. Berarti kematiannya itu menebus dosa ya Pak Manubulu ya? Ya, betul. Lantas bagaimanakah nasib orang-orang yang berdosa, dia mati sebelum Yesus disalib? Itu nasibnya gimana? Diampuni nggak dosanya? Ya, orang yang percaya kepada Allahnya Israel diampuni. Oh, Karena orang yang percaya hanya Allahnya kepada Israel. Allahnya Israel diampuni. Lalu Yesus ini apanya Israel ini, Pak? Ya, Allahnya Israel. Oh, Yesus itu Allahnya Israel. Kira-kira Israel sendiri pernah ketemu Yesus nggak ya, Pak? Mana sih? Tuhan Yesus turun ke Israel. Iya, maksudnya kan Yesus adalah Allah Israel gitu. Nah, gini, ini Mas Lois Islam apa Kristen? Islam dong. Oh ya, makanya kita diskusi ya. Saya juga harus bertanya kepada Anda. Jadi jangan cuma Islam terus yang Pertanyaan bertanya. Pak Manu. Iya betul ya, kata si Rudi Yohanes, jangan kerja kau bertanya terus gitu ya. Saya baru ingat itu. Ya. Itu tadi Bapak tanya apa ke saya Pak Manubulu, mohon maaf. Ya, Mas Lois mengakui nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Oh iya, tidak munafik saya. Ya, oke. Kalau Pak Yusuf sendiri berdosa nggak? Oh, saya sangat berdosa. Makanya saya perlu Tuhan Yesus. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Dosanya di atas saya berarti. Kalau Mas Lois merasa berbuat adalah orang yang berdosa, kira-kira bisa pulang ke surga nggak? Bisa, kan saya kan orang Islam. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut tidak ada sesembahan kecuali Allah, masuk surga. Udah, itu aja. Nah, itu dialog mereka teman-teman, sangat singkat sekali. Mereka menceritakan tentang pengampunan dosa menurut versi agama masing-masing. Nah, jadi versi Pak Pastor Manubulu, dia berkata bahwa dosa itu diampuni melalui pengorbanan Yesus. Dia berkata, saya butuh Yesus karena saya orang berdosa. Nah, tetapi saudara kita si Louis ini yang beragama Muslim, dia berkata juga bahwa kalau kami mengucapkan bahkan di akhir ajalnya nanti pas tiba, dia mengucapkan bahwa tiada sesembahan lain selain Allah, maka dosanya diampuni. Nah, teman-teman, kedua versi ini sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan itu diterima oleh agama masing-masing. Nah, Louis juga pasti menurut dia ya begitu cara pengampunan dosa mereka. Nah, menurut Manubulu juga ya begitu. Cuman hanya kita menegaskan kebenarannya. Saya di sini mau menegaskan kebenaran masalah penebusan dosa itu.
masalah keadilan dan kasih Allah itu. Nah, teman-teman, ketika dia bertanya bagaimana nasib orang yang hidup sebelum Yesus. Nah, Yesus kan hadir di abad pertama Masehi. Bagaimana kehidupan mereka yang melakukan dosa di zaman sebelum Masehi? Kira-kira begitu bahasanya. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa sejak Adam dan Hawa melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka cara Allah menyelesaikan dosa mereka dengan cara apa? Allah mengorbankan satu ekor binatang. Itu sudah dimulai pengorbanan itu. Nah, dimulai pengorbanan itu di mana Allah menggantikan pakaian Adam dan Hawa di taman itu. Dari mana? Dari kulit binatang. Itu artinya bahwa ada binatang yang dikorbankan. Nah, seterusnya sampai ke Kain dan Habil, Nuh, Abraham, bahkan Musa dan nabi-nabi seterusnya. Ketika setiap umat itu berbuat dosa, maka mereka membawa korban binatang kepada imam. Untuk apa? Untuk menebus dosanya. Kalau sebelum Yesus itu, cara menebus dosa mereka itu, menghapus dosa mereka itu, ya mereka membawa korban binatang itu. Jadi korban binatang itu yang ada sebelum Yesus itu sebenarnya hanya gambaran dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau sebelumnya itu ada cara bagaimana menebus dosa mereka. Karena kata firman Tuhan itu sesuai ajaran Taurat, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Namun dengan cara apa lagi? Tidak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, jadi seperti yang dikatakan di dalam Imamat, mari kita baca di dalam Imamat. Imamat 17 ayat 11. Begini firman Tuhan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kalau orang Israel dulu berbuat dosa, manusia-manusia sebelum Yesus jatuh ke dalam dosa, maka mereka membawa korban yang bernyawa. Untuk apa? Untuk menjadi pengganti nyawa mereka itu. Kalau tidak ada yang menggantikan nyawa mereka itu, korban yang menggantikan nyawa mereka itu, maka mereka yang akan mati. Karena setiap orang yang melanggar hukum Taurat dulu pasti dihukum mati. Nah, supaya mereka tidak mati, maka mereka harus membawa korban yang bernyawa untuk menggantikan nyawa mereka dari hukuman itu. Nah, kalau Bang Lios ini tadi, atau Bang Luis ya, entah Lios atau Luis, kalau si Luis ini tadi berkata bahwa cukup kami mengucapkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang mereka imani, dosa kami diampuni, ya silakan saja. Nah, cuman hanya saya mau membuka nalar kita, membuka pikiran kita. Tidak segampang itu Allah itu mengampuni dosa manusia. Allah itu adil. Sekalipun dia dibilang maha pengasih dan maha penyayang, namun setiap orang yang melakukan dosa, yang melanggar hukumnya, pasti ada konsekuensinya. Nah, oke lah, kita tidak usah dulu ngomong yang tentang keadilan Allah, itu sudah terlalu tinggi. Kita ngomong aja dulu keadilan yang berlaku di negeri kita. Nah, di Indonesia ada hukum-hukum pidana atau bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Contoh, saya misalnya melakukan pembunuhan. Nah, melakukan pembunuhan dan kemudian saya ditangkap oleh pihak penegak hukum. Contoh ya,
Dan kemudian setelah saya ditangkap, kemudian saya minta maaf kepada keluarga korban. Contohnya, saya minta maaf kepada keluarga korban dan juga saya minta maaf kepada polisi. Nah, keluarga korban memaafkan saya, ini contohnya, dan juga polisi memaafkan saya. Nah, ketika keluarga korban memaafkan saya, menerima minta maaf saya itu, apakah begitu gampang pihak penegak hukum membebaskan saya? Ya silakanlah bebas, kamu udah dimaafkan oleh keluarga korban. Kan tidak demikian. Sekalipun keluarga korban memaafkan kita, tetapi hukum tetap berlaku. Nah, kira-kira begitu. Makanya kalau ada orang yang berkata, oh Tuhan itu kan maha penyayang, tinggal minta maaf aja lah, minta ampun aja, dimaafkan kok. Tetapi kalau Tuhan mengampuni begitu saja, dia seolah-olah tidak adil. Tidak adilnya di mana? Ketika dia memberikan hukumnya bahwa setiap orang yang melanggar hukumnya akan kena konsekuensi. Nah, jadi tidak begitu gampang polisi membebaskan saya. Sekalipun saya sudah dimaafkan. Dan saya juga tidak perlu menceritakan perbuatan baik saya sebelum saya melakukan pembunuhan. Nah, saya berkata kepada polisinya, dulu Pak saya pernah menolong orang begini. Dulu Pak saya pernah berbuat baik begini. Tolonglah Pak bebaskan saya. Nah, polisi tidak mau tahu itu. Tetapi hukum itu tetap berlaku. Demikian hukum Tuhan bagi kita sebenarnya. Nah, itulah sebabnya orang Israel dulu kalau berbuat dosa ya harus membawa korban binatang sebagai pengganti nyawa mereka. Ada tebusan. Nah, kalau kita bilang ya cukup berbuat baik, cukup beramal, dan pokoknya beribadah dan lain sebagainya, ya contoh kecilnya saya mau berikan satu contoh lagi teman-teman. Seperti Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Dalam Taman Eden, Tuhan memberikan perintah, memberikan juga larangan kepada Adam dan Hawa di taman itu. Nah, di mana Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Nah, kemudian ketika digoda oleh iblis, maka mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah itu, oleh Tuhan itu. Nah, tetapi setelah mereka makan itu, maka mereka menerima hukuman. Mereka menerima hukuman. Bagi Adam dan Hawa ada hukumannya, bagi iblis sendiri ada hukumannya, ular sendiri ada hukumannya, bagi Hawa juga ada hukumannya. Dan bukan hanya sampai di situ. Bahkan mereka diusir dari Taman Eden itu. Cuman pertanyaannya, berapa dosa sih yang Adam dan Hawa buat di dalam taman itu sehingga mereka diusir? Berapa dosa? Kalau kita lihat dalam ceritanya, baru satu dosa yang mereka lakukan di taman itu. Dosa apa itu? Bukan dosa membunuh, bukan dosa mencuri, bukan dosa membenci sesama. Dosa mereka itu hanya mengambil satu buah itu. Bilanglah, kalau bahasa umumnya sekarang, mereka khilaf memakan itu. Nah, hanya satu dosa yang mereka lakukan di taman itu. Tetapi kok sampai Tuhan mengusir mereka dari taman itu? Apakah dosa yang satu itu tidak gampang bagi Tuhan untuk mengampuni Adam dan Hawa? Udahlah, itu bukan dosa besar kali. Hawa, udahlah, tak perlu kau diusir, tak perlu kau dihukum. Udahlah, kau tetap di taman ini. Nggak apa-apa itu, dosamu itu cuma satu. Nggak perlu kau dihukum. Kan tidak begitu. Sekalipun hanya satu dosa yang mereka lakukan, tetapi itu sudah cukup membuat mereka tidak layak hidup di taman itu. Taman Eden itu menggambarkan surga. Artinya bahwa satu dosa aja
itu sudah cukup membuat manusia tidak layak menghuni surga. Itulah sebabnya Adam dan Hawa diusir dari taman itu, tidak layak lagi. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi secara manusia, Adam dan Hawa ini kan nabi. Ya, kalau yang namanya nabi pasti dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Yang namanya nabi itu pasti banyak amalnya, mungkin banyak ibadahnya kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang kita tangkap dari peristiwa Adam dan Hawa itu? Sekalipun Adam dan Hawa itu dekat dengan Tuhan, mungkin amalnya dan ibadahnya itu sudah banyak sekali, tetapi itu tidak sanggup, tidak cukup untuk melunaskan satu hutang dosa mereka di dalam taman itu. Tidak sanggup. Semua kebaikan dan kedekatan mereka dengan Tuhan itu tidak sanggup melunaskan satu pelanggaran mereka itu. Mereka tetap diusir sekalipun dekat dengan Tuhan. Mungkin rajin sembahyang, tetap diusir dari taman itu. Nah, artinya bahwa dosa yang satu itu pun harus tetap dihukum. Nah, itu logikanya ya bagi kita. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa satu dosa saja itu sudah mendatangkan hukuman bagi kita. Hukuman. Nah, bukan nunggu dua dosa. Apalagi kalau kita sekarang ini yang mungkin bukan hanya satu lagi dosanya kan. Nah, mungkin banyak. Nah, justru karena kita terlalu banyak melakukan dosa, maka disitulah kita butuh juru selamat itu. Kita butuh pengorbanan Kristus itu, yang menggantikan nyawa kita itu. Nah, kenapa bukan manusia yang lain? Karena manusia yang lain pun tidak layak, kecuali orang yang benar-benar kudus, yang benar-benar suci. Nah, kalau di zaman perjanjian lama, pengorbanan untuk penghapusan dosa itu bukan binatang yang bercacat, yang bercela. Binatang yang tidak bercacat, tidak bercela, itu bicara kekudusan. Itulah sebabnya Kristus datang sebagai orang yang kudus di antara manusia. Dan dialah yang layak. Dialah korban yang tidak bercacat, tidak bercela, yang menggantikan manusia dari hukuman dosa itu. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam suratnya di Korintus, bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada pergantian di situ. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, logikanya supaya kita paham. Jangan sampai kita berpikir, oh udahlah, saya bertobat hari ini dan tidak melakukan lagi. Siapa manusia yang bisa menjamin dia bertobat hari ini, namun sampai dia mati, dia tidak pernah melakukan dosa lagi? Tidak ada yang menjamin, tidak ada manusia. Biasanya manusia pada umumnya, kalau dia bertobat pun hari ini, ya pasti mungkin besok udah kumat lagi. Nah, jadi artinya bahwa kita tidak bisa jamin kalau kita bertobat hari ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kita tidak bisa jamin ke depan kita nggak melakukan hal yang sama lagi. Pasti mungkin itu dalam hati iri sama sesama, mungkin kesombongan yang muncul dalam hati. Jadi bisa saja itu menimbulkan dosa di hati kita. Nah, dosa itu nggak mesti kita harus membunuh dulu, mencuri dulu. Kesombongan aja dalam hati, pikiran yang tidak bagus aja itu sudah termasuk dosa. Nah, jadi itulah makanya kita butuh pribadi yang menggantikan kita. Kita butuh ditebus dari hukuman itu. Mari kita baca Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi oleh darah salib Kristus itulah yang mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Karena dosa manusia sehingga putus hubungan dengan Allah. Dan cara memulihkan itu hanya melalui pengorbanan Kristus. Itulah darah salib Kristus, dan sesuai ajaran Taurat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena darah itu tertumpah, itulah yang memberikan pengampunan dosa bagi kita. Pengorbanan Kristus itu. Nah, sebenarnya gambarannya itu sudah ada jauh sebelumnya mengenai darah ini ya. Di mana orang Israel itu selamat dari maut, malaikat maut yang mematikan. Apa perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Musa? Supaya darah itu dioleskan ke ambang pintu. Jadi kalau sudah dioleskan ke ambang pintu, nanti malaikat maut itu lewat, dia tidak akan masuk karena dia melihat darah. Nah, jadi itu gambaran darah dari pengorbanan Kristus, di mana kita bisa lewat dari kematian itu. Dari kematian yang kekal, bukan kematian fisik ya. Kalau kematian fisik itu tetap berlaku. Tetapi ini bicara kematian yang kekal, kebinasaan. Kita lewat dari situ. Kita tidak mengalami itu. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Untuk memperjelas, menegaskan lagi apa yang dikatakan oleh Pastor Manubulu. Nah, jadi kalau si Louis berkata, oh sama kami lain, tidak begitu cara pengampunan dosa. Ya bagi kami Kristen nggak masalah, silakan yakini apa yang Anda yakini, apa yang Anda baca. Kalau misalnya dosamu diampuni ketika kamu berbuat baik, ya silakan saja, nggak masalah. Hanya saja saya sudah memberikan tadi buah pemikirannya ya, contoh-contohnya. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, hanya satu dosa. Mereka diusir. Saya mau ajak kita untuk bisa berpikir loh. Bisa memahami. Supaya sampai logika kita ke sana. Nah, jadi kalau orang bilang gak masuk akal penebusan Kristus, siapa bilang gak masuk akal? Nah, jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.